Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyuni. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksionisme simbolik. Dan salah satu teori ini penting dalam sosiologi karena membahas bagaimana masyarakat dan diri manusia itu terbentuk lewat interaksi sehari-hari, dan materi itu merujuk pada buku teori sosiologi klasik. Saya akan menjelaskan pada bab 10 pada halaman 373 sampai 414, dan ada bagian-bagian yang besar yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu akar historis dan gagasan Mead, prinsip dasar teori dan pemikiran Erving Goffman tentang diri, dan terakhir kritik serta arahan perkembangan teori ini ke depan. Interaksionisme simbolik adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia itu berinteraksi menggunakan simbol seperti bahasa, kata-kata, isyarat, atau tindakan yang memiliki makna tertentu, dan makna tersebut itu terbentuk melalui interaksi sosial dan cara kita memengaruhi cara seseorang berpikir serta bertindak. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pragmatisme dan behaviorisme pada halaman 374 sampai 377. Interaksionalisme simbolik itu lahir dari dua aliran filsafat. Yang pertama itu pragmatisme yang mengajarkan bahwa realitas itu tidak ada begitu saja di luar sana, tetapi dia itu diciptakan lewat tindakan manusia. Dan kedua, behaviorisme. Gerger Herbert Mead itu terpengaruh oleh John Watson yang fokus ke perilaku yang bisa diamati. Tapi Mead itu tetap mementingkan proses mental yang tidak terlihat seperti perhatian dan penalaran, dan makanya pendekatan ini tuh disebut behaviorisme sosial. Dan ada juga perdebatan apakah teori ini condong ke arah individual, nominalis, atau struktural masyarakat realis. Dan Herbert Blumer itu dipandang condong ke nominalis, yaitu makna yang itu sifatnya subjektif. Pada slide kedua, saya akan membahas mengenai perbuatan dan gestur pada halaman 380 sampai 383. Mead membagi tindakan manusia menjadi 4 tahap. Yang pertama itu impuls, di mana itu dorongan. Dia itu tahapan awal ketika seseorang merasakan suatu kebutuhan atau keinginan yang mendorong untuk bertindak. Yang kedua itu persepsi, yang dimana itu tahapan ketika seseorang mulai memperhatikan lingkungan di sekitarnya untuk mencari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu manipulasi, yang dimana itu tahapan ketika seseorang berpikir dan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum bertindak. Dan yang keempat itu konsumasi. Konsumasi adalah tahapan ketika seseorang akhirnya itu melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun itu saya akan menjelaskan mengenai gestur. Gestur adalah gerakan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau hewan yang menjadi stimulus sehingga itu memunculkan respon dari pihak lain. Jadi gestur itu bukan hanya gerakan tubuh, tetapi semua tindakan yang dapat memicu reaksi dari orang lain. Mead memberikan contoh klasik. Contohnya itu dua anjing yang saling menggeram. Ketika anjing pertama menggeram, geraman tersebut itu menjadi stimulus bagi anjing kedua, karena anjing kedua itu kemudian langsung membalas dengan menggeram atau menyerang, dan respon ini itu terjadi secara otomatis tanpa melalui proses berpikir. Berbeda dengan hewan dan manusia itu tidak selalu merespon gestur secara otomatis, tetapi manusia itu biasanya memahami atau menafsirkan dulu terlebih dahulu sebelum memaknai dari gestur tersebut, dan kemudian memutuskan bagaimana meresponnya. Karena itu menurut Mead, manusia itu mampu berkomunikasi menggunakan simbol dan bahasa. Pada slide ketiga, saya akan menjelaskan mengenai simbol signifikan dan pikiran diri. Pada halaman 383 sampai 386. Dan di sini tuh manusia berbeda dari hewan karena simbol signifikan itu gestur yang bermakna dan dipahami bersama.
terutama itu lewat bahasa. Dan dari situlah itu muncul pikiran, yaitu proses bicara dengan diri sendiri dengan memakai simbol yang bukan itu fenomena di dalam otak, tetapi itu proses sosial. Dan dari pikiran itu muncul diri yang dimana itu self, yaitu kemampuan menjadikan diri sendiri sebagai objek yang bisa direfleksikan. Contohnya itu kata maaf. Kata maaf itu adalah simbol signifikan yang begitu diucapkan pasti semua orang itu paham maknanya sebagai makna perminta maaf. Dan contoh itu untuk diri. Contohnya itu kalau kita memposting sebuah story di media sosial, pasti kita itu sering membayangkan terlebih dahulu bahwa nanti orang pikir apa ya kalau kita posting ini, dan itu tuh bukti bahwa kita tuh menjadikan diri sendiri itu sebagai objek pemikir. Pada slide keempat, saya akan menjelaskan mengenai 7 prinsip interaksionalisme simbolik pada halaman 392 sampai 396. Yang ke satu itu manusia bertindak berdasarkan makna, yang artinya itu manusia melakukan suatu tindakan berdasarkan makna yang mereka berikan pada suatu benda atau orang atau pada suatu situasi. Yang kedua itu makna muncul dari interaksi sosial, yang artinya itu makna yang tidak muncul dengan sendirinya, tetapi itu dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Yang ketiga itu makna yang dapat berubah, artinya itu makna suatu simbol yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan pengalaman masyarakat. Dan yang keempat itu manusia menggunakan simbol, yang artinya itu manusia berkomunikasi menggunakan simbol seperti bahasa, tulisan, isyarat atau ekspresi wajah. Adapun itu yang kelima itu berpikir sebelum bertindak, yang artinya itu sebelum bertindak itu manusia akan mempertimbangkan situasi dan akibat dari tindakannya. Dan yang keenam itu konsep diri terbentuk melalui interaksi, yang artinya itu cara seseorang memandang dirinya itu dipengaruhi oleh bagaimana orang lain memperlakukannya. Dan yang ketujuh itu masyarakat terbentuk dari interaksi, yang artinya itu interaksi yang terus dilakukan oleh banyak orang yang akan membentuk kebiasaan, norma, dan kehidupan masyarakat. Pada slide kelima, saya akan menjelaskan mengenai Looking Glass Self dan dramaturgi pada halaman 397 sampai 402. Goffman memperluas gagasan Mead lewat metafora panggung sandiwara. Tapi sebelum itu penting kita pahami dulu konsep looking glass self dari Carles. Diri kita itu terbentuk dari bayangan kita tentang penilaian orang lain terhadap kita. Lalu Goffman membahas panggung depan, yang dimana itu front stage, yaitu kita tampil sesuai peran yang diharapkan audiens, dan panggung belakang yang namanya itu backstage, versi diri yang lebih asli tanpa tekanan audiens, di mana itu usaha menjaga citra diri ini itu disebut manajemen kesan. Pada slide ke-6, saya akan menjelaskan mengenai jarak peran, stigma, dan frame analysis pada halaman 403 sampai 404. Jarak peran adalah ketika seseorang sengaja menunjukkan bahwa dia itu tidak sepenuhnya terlibat dalam peran yang dimainkan. Dan stigma itu adalah kesenjangan antara citra ideal dengan seseorang dengan kenyataan dirinya. Sedangkan frame analysis adalah kerangka berpikir yang kita pakai untuk memaknai suatu peristiwa. Pada slide ke-7, saya akan membahas mengenai kritik terhadap teori pada halaman 408 sampai 409. Ada 3 kritik utama. Yang pertama itu teori ini dianggap terlalu bergantung pada metode ilmiah konvensional, padahal makna itu sifatnya kualitatif dan sulit diukur. Yang kedua itu konsep-konsep dasarnya itu seperti pemikiran diri, dan itu dianggap kabur dan susah diuji secara ilmiah. Yang ketiga itu teori ini dikritik karena terlalu fokus ke interaksi mikro atau tatap muka dan yang mengabaikan struktur sosial skala besar seperti kelas dan kekuasaan.
Pada slide ke-8 saya akan menjelaskan mengenai sintesis yang lebih integratif pada halaman 409 sampai 416. Perkembangan lanjutan berusaha menutup kelemahan tadi. Sheldon Striker mengembangkan interaksionisme simbolik struktural yang mencoba menjembatani individu dengan struktural sosial yang lebih besar. Norma Denzim yang mengaitkan interaksionisme simbolik dengan cultural studies, terutama untuk membaca budaya populer seperti musik dan media massa. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini, interaksionalisme simbolik itu mengajarkan bahwa makna itu bukan sesuatu yang melekat begitu saja pada suatu objek atau tindakan, tetapi terus-menerus dibentuk lewat interaksi sosial, dan diri manusia itu berkembang lewat proses sosial, mulai dari play state, game state, dan hingga generalized author. Yang paling penting, manusia itu adalah makhluk yang aktif memaknai dunia, bukan sekedar merespons secara pasif seperti robot. Sekian presentasi dari saya mengenai interaksionalisme simbolik. Semoga bisa memahami dan membantu bagaimana maknanya diri dan masyarakat itu terus-menerus dibentuk lewat interaksi sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.